Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ita, Ibu Elna, kelihatannya cerah sekali nih wajahnya sore ini. Iya, Alhamdulillah ya, Mudah-mudahan kabarnya juga baik ya. Insya Alhamdulillah Allah. baik. Nah, saya mendengar kabar katanya Ibu Ita dan Ibu Elna hari ini akan melakukan proses coaching, betul ya? Iya, betul. Ibu Ita sebagai coachnya dan Ibu Elna sebagai coaching. Betul. Tapi sebelum proses coaching ini berjalan, saya ingin menanyakan dulu beberapa hal kepada Ibu Ita. Boleh ya Ibu Ita? Boleh sekali, Bu. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama yaitu saya ingin menanyakan mengenai rubrik penilaian, Bu. Nah, rubrik penilaian apa yang Ibu rencanakan yang akan Ibu gunakan dalam proses coaching kali ini? Yang pertama menggunakan alur Tirta. Kemudian yang kedua 3 kompetensi inti coaching. Baik, Ibu akan menggunakan alur Tirta dan berpatokan pada 3 kompetensi. Ya, Ya. betul. Nah, dari 3 kompetensi tadi, saya ingin menanyakan nih, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot sehingga saya dapat menggali potensi dan ide-ide baru dari coaching. Baik, dari 3 kompetensi tadi ya Ibu menyampaikan bahwa Ibu 3 kompetensi itu yang pertama tadi adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi tadi nih Bu, mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua saya ingin mendengarkan secara aktif yang menjadi permasalahan dan solusi nanti yang akan disampaikan oleh coaching. Baik Ibu ya, jadi tadi apa yang indikator yang ketercapaiannya apa Bu untuk dari kegiatan coaching ini? Ya, tentunya saya ingin menggali potensi-potensi yang ada pada Ibu Elna selaku coaching dan juga menggali ide-ide baru terhadap solusi dari permasalahan yang sedang Ibu Elna hadapi. Baik ya, Ibu akan memandu kegiatan coaching ini, kemudian Ibu juga akan berupaya menggali solusi-solusi dan ide-ide baru dari coaching Ibu, yaitu Ibu Elna. Baik, Ibu bisa melakukan proses coachingnya sekarang, tapi sebelumnya saya mohon izin agar saya tetap berada di sini untuk melakukan observasi pada kegiatan coaching kali ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Lina. Tapi mohon izin mungkin saya agak membelakangi Ya, tidak apa-apa Ibu, silahkan. Baik. Hai Bu Elna, apa kabar? Alhamdulillah Bu Ita, sehat. Alhamdulillah. Saya dengar Bu Elna ada sesuatu yang ingin disampaikan nih. Iya betul nih Bu Ita. Saya itu lagi bingung ini ya terhadap anak-anak murid saya di sekolah khususnya. Gitu. Jadi saya tuh dari kemarin bingung harus gimana gitu, apa yang harus saya lakukan begitu Bu Ita. Baik. Bisa tolong cerita ke saya Ibu Elna, permasalahan yang sedang Ibu Elna hadapi itu apa? Begini Bu Ita, saya kan ngajar di kelas 8 dan kelas 7 juga sih di SMP. Nah, akhir-akhir ini beberapa ketika awal ajaran baru itu banyak sekali siswa, khususnya siswa kelas 7 yang kehilangan sendal ketika selesai sholat duha dan sholat duhur. Itu setiap hari selalu saja ada siswa yang kehilangan sendal, baik laki-laki atau perempuan. Selain itu sering juga ketika di kelas alat tulis mereka, pensil, ballpoint, penghapus, itu sering juga ada yang hilang gitu. Jadi kami, terutama saya sendiri, bingung harus bagaimana ini gitu. Iya, jadi permasalahannya lebih ke keamanan di sekolah sebetulnya ya Bu ya. Kemudian sekarang tujuan dari perbincangan kita kali ini apa Bu Elma? Tujuan saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Ita ini, saya ingin mengatasi atau ingin mencari cara supaya aman gitu, tidak ada lagi siswa yang kehilangan sendal maupun alat tulis itu Bu Ita. Oh iya, baik. Tujuannya luar biasa ya Bu Elna ya. Luar biasa bagus. Nah sekarang Bu Elna, kira-kira nih apa yang menyebabkan sendal bisa hilang, kemudian alat tulis pun bisa hilang di kelas? Itu kira-kira karena apa ya Bu Elna? Sepertinya saya identifikasi siswa itu
yang pertama karena sering hilang itu mungkin ada beberapa siswa yang tidak membawa sendal gitu ya, sehingga mereka meminjam sendal orang lain dan tidak dikembalikan. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, ada juga mungkin siswa yang kurang mampu yang tidak membeli sendal sendiri dari rumah itu. Kemudian apalagi ya, mungkin itu saja Bu. Iya. Iya, baik. Jadi bisa berdasarkan jawaban Bu Elna tadi bahwa permasalahannya adalah ada siswa yang tidak membawa sendal dari rumah sehingga mereka meminjam tanpa izin mungkin ya Bu ya ke temannya. Kemudian ada siswa juga yang belum mampu untuk membeli sendal juga meminjam kepada temannya. Baik. Bu Elna, dengan kondisi yang sekarang nih ya, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 Bu El, posisi Bu Elna saat ini ada di posisi skala berapa? Karena berdayaan saya gitu ya, supaya anak-anak itu ada kehilangan terus. Saat ini sepertinya saya ada di posisi 5 Bu Ita, karena saya belum mampu mengatasi gitu ya, mengatasi kehilangan banyak kehilangan sendal-sendal di sekolah itu. Iya. Saat ini Ibu Elna ada di skala 5. Betul. Nah, harapannya Bu Elna itu ingin di skala berapa? Ya, saya ingin di 9 mungkin Bu ya. Jadi sampai 9 mungkin saya ingin maksimal supaya tidak ada lagi kehilangan sendal gitu Bu. Ya, bagus sekali Bu Elna ya. Ini untuk skala 9, kondisi ideal seperti apa yang Bu Elna harapkan untuk di skala 9 ini? Ya, idealnya supaya anak-anak tidak supaya aman gitu ya Bu ya. Idealnya aman, tidak ada lagi yang hilang sendal, alat tulis itu mungkin Bu ya. Gitu. Iya, berarti dalam kondisi aman ya Bu ya. Aman. Baik, sekarang Bu, untuk mencapai kondisi ideal yang aman tadi, kira-kira rencana seperti apa yang dapat Ibu Elna lakukan? Nah, justru itu saya bingung ya Bu ya. Apa yang harus saya lakukan sementara siswa banyak ya Bu ya di sekolah saya. Tapi yang pertama mungkin saya akan lebih menghimbau siswa untuk membawa sendal sendiri dari rumah itu ya Bu ya. Mungkin lebih digiatkan lagi himbauan tersebut sehingga semua siswa membawa sendal. Jadi kalau siswa semua membawa sendal mungkin tidak akan ada yang hilang ya. Itu Bu. Yang kedua mungkin nanti saya juga akan menghimbau atau memberikan saran kepada anak-anak atau siswa tersebut untuk membedakan warna sendal mungkin dan diberi nama dari rumah. Itu saja mungkin Bu. Iya, berarti solusi yang bisa Ibu rencanakan sekarang adalah siswa membawa sendal sendiri dari rumah, kemudian kalau bisa warnanya dibedakan gitu ya, dan diberi nama. Baik Ibu, kira-kira nih selain 2 solusi tadi, masih ada tidak solusi yang dapat Ibu sampaikan? Apa ya Bu ya, bingung saya. Oh iya, kan setiap kegiatan sholat itu selalu setelah sholat itu ada ceramah-ceramah ya Bu ya. Mungkin saya akan bekerja sama dengan guru agama, guru PAI, guru-guru yang lain juga untuk lebih mengingatkan siswa agar mampu agar anak itu tidak mengambil hak orang gitu ya Bu ya. Nah, lebih digiatkan lagi atau supaya anak lebih sadar bahwa itu hak orang lain tidak baik untuk diambil. Mungkin itu yang keduanya, saya mungkin akan bekerja sama dengan guru prakarya untuk mengusulkan supaya guru prakarya bisa membuat produknya berupa sendal mungkin dari kayu bisa ya Bu ya. Kalau dari kayu mungkin akan aman, tidak dibawa siswa ya karena terbatas untuk di sekolah saja. Itu mungkin Bu. Iya, bagus sekali Bu Elna solusi-solusinya. Baik, dari solusi yang tadi disampaikan Bu Elna, itu kira-kira apakah ada pihak-pihak yang bisa Ibu Elna untuk ajak bekerja
sama atau membantu Bu Elna? Ya, tentu saja Bu, karena saya tidak akan bisa bekerja sendiri ya dengan murid sebanyak itu. Pasti saya ajak kolaborasi ya Bu ya, minta bantuan kepada rekan-rekan saya Bu. Gitu. Iya. Siapa saja tuh Bu Elna kira-kira yang bisa Ibu Elna mintai bantuannya? Ya, yang pertama mungkin saya izin dulu kepada kepala sekolah Bu ya, karena yang pertama itu izin lebih penting. Yang kedua, saya tentunya akan meminta bantuannya bekerja sama dengan pihak kesiswaan, PKS kesiswaan untuk sama-sama membantu memberikan kesadaran penuh untuk tidak mengambil hak orang lain itu mungkin Bu ya. Dan juga untuk kepada guru PAI untuk memberikan ceramah keagamaan spiritualnya di masjid, lebih khususnya dalam hal kepemilikan barang orang gitu ya Bu ya, Iya. hak orang. Yang ketiga, yang terakhir mungkin itu bekerja sama dengan guru prakarya membuat sendal tadi Bu. Iya, iya Bu Elna luar biasa ya. Kapan ini rencana Bu Elna akan dijalankan? Harus secepatnya mungkin ya Bu ya, karena setiap hari kan ada saja barang yang hilang atau sendal yang hilang. Jadi saya akan secepatnya mungkin besok atau lusa jika Bapak kepala sekolah sudah ada, saya akan langsung meminta izin kepada Bapak kepala. Iya. Gercep ya Bu Elna ya, gerak Ya, cepat betul, begitu. betul. Iya, baik Bu Elna, luar biasa ya solusinya. Kemudian Bu Elna juga sudah bisa melihat siapa yang akan diajak untuk berkolaborasi dan waktunya kapan gitu. Baik Bu Elna, sepertinya kita sudah sampai penghujung ya. Dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini, kira-kira kesimpulan apa yang dapat Ibu Elna sampaikan terkait permasalahan Ibu Elna di sekolah? Wah, luar biasa Bu Ita, terima kasih sebelumnya ya, karena sebelumnya saya masih bingung apa yang harus saya lakukan gitu ya. Tapi dengan ngobrol-ngobrol gini, saya akhirnya mendapatkan tahapan-tahapan yang harus saya lakukan. Yang pertama tadi saya akan meminta izin dulu kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya juga meminta guru PAI untuk memberikan ceramahnya di masjid agar tidak mengingatkan agar anak-anak tidak mengambil hak orang lain. Kemudian yang ketiga akan berkolaborasi dengan kesiswaan juga untuk memberikan ide supaya sendalnya dibedain warnanya gitu ya Bu. Yang keempatnya juga berkolaborasi dengan kesiswaan agar dan guru-guru lain tentunya untuk memberikan kesadaran di kelas, kesadaran akan hal tersebut, begitu Ibu. Iya, bagus. Oh, yang terakhir Bu, lupa saya gimana? Dengan itu guru prakarya tadi, itu yang lebih penting mungkin ya Bu ya, tentang pembuatan sendal dari kayu atau bakyak itu Bu. Iya. Iya, ada produk ya Bu ya, Ada berupa produk, sandal. betul. Baik Bu Elna, harapan saya mudah-mudahan rencana atau solusi yang sudah Ibu Elna sampaikan itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat menyelesaikan permasalahan yang sekarang sedang dihadapi di sekolah. Iya, betul Ibu. Terima kasih. Ya Ibu, terima kasih sudah membuka jalan pikiran saya sehingga saya mempunyai tahapan-tahapan untuk melakukan aksi saya gitu ya, berniat memberikan berniat yang terbaik untuk sekolah saya. Terima kasih Ibu atas bantuannya. Sama-sama Ibu Elna, terima kasih juga ya sudah mau berbagi dengan saya hari ini. Iya. Ya, Demikian Ibu Lina yang dapat kami lakukan dan kami sampaikan. Iya, sangat luar biasa sekali ya. Saya di sini sangat antusias untuk menyimak proses coaching antara Ibu Ita dan Ibu Elna. Banyak sekali juga nilai-nilai yang dapat saya ambil gitu ya, pengalaman-pengalaman yang dapat saya ambil. Mohon izin setelah Ibu melakukan proses coaching ini, saya akan melakukan proses pasca supervisi. Ya, jadi ada lagi pertanyaan akan saya sampaikan kembali kepada Ibu Ita ya. Silahkan Ibu. Baik, yang pertama Ibu Ita, saya ingin menanyakan pada saat melakukan coaching ini, indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Ita inginkan tadi apakah sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai Ibu. Saya bisa melihat Ibu Elna bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu, Ibu Elna juga bisa lebih menggali
ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik Ibu ya, alhamdulillah tercapai ya Bu ya. Insya Allah. Ya. Satu lagi ya Bu Ita, Boleh, Bu. pertanyaannya saya ingin menanyakan. Tadi kan di awal Ibu Ita menyampaikan bahwa ada 2 kompetensi yang ingin spesifik yang ingin Ibu kembangkan gitu ya dalam proses coaching. Nah untuk kedepannya nih setelah Ibu Ita melakukan proses coaching dengan Ibu Elna lagi, barangkali mau ditambah lagi nih Bu kompetensinya, apa kira-kira nih Bu? Sepertinya memang perlu ditambah ya Bu Lina ya. Tadi saya melihat bagaimana jawaban-jawaban Bu Elna itu luar biasa gitu. Nah dari jawaban tadi sepertinya menuntut saya harus dapat memberikan pertanyaan yang berbobot agar dapat lebih menggali lagi potensi yang ada di Bu Elna. Baik, jadi menambah dengan pertanyaan berbobot ya Bu ya. betul. Baik. Nah izin saya menyampaikan sedikit refleksi ya Bu, catatan dari hasil observasi ini. Tadi selama saya mengamati observasi melakukan proses coaching Ibu Elna dan Ibu Ita ini berjalan sangat luar biasa sekali. Perbincangannya asik sekali ya Bu ya di sore ini. Kemudian saya melihat di sini ada sudah menggunakan alur tirta dengan tepat, mulai dari Ibu Ita bertanya mengenai tujuan, kemudian Ibu Ita mulai menggali identifikasi permasalahan, rencana aksi nyata, sampai pada proses tanggung jawab dari Ibu Elna sebagai coach. Kemudian juga saya mengamati di sini, saya mencatat juga Ibu Ita sudah dapat mencapai 3 kompetensi ya sebenarnya Ibu Ita sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian hadir secara penuh dengan memberikan respon dan reaksi yang bagus kepada Ibu Elna, dan juga Ibu Ita juga tadi sebenarnya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot ya Ibu Ita. Jadi itu saja yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih Ibu atas proses coachingnya hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua ya Bu ya. Amin. Terima kasih juga Bu Lina dan Ibu Elna tentunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.